Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rif'atul Maula. Akan mempresentasikan tugas makalah yang bertema pengaruh pembiasaan positif terhadap karakter anak usia dini. Yang pertama yaitu hakikat pembiasaan positif. Pembiasaan merupakan kegiatan melakukan hal yang sama berlangsung secara bersungguh-sungguh dengan tujuan memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi terbiasa. Dalam pendidikan anak usia dini, pembiasaan menempati posisi yang sangat strategis karena anak belum berada pada tahap perkembangan kognitif abstrak. Anak belajar terutama melalui pengalaman langsung, experiential learning. Oleh sebab itu, pembiasaan positif menjadi jembatan antara nilai yang bersifat abstrak dengan perilaku konkret yang dapat diamati. Secara filosofi, konsep pembiasaan sejalan dengan teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan netral, ibarat kertas putih yang akan diisi oleh pengalaman dan lingkungan. Lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah, berfungsi sebagai pena yang menuliskan karakter anak melalui rutinitas sehari-hari. Jadi kayak seperti pembiasaan positif dengan demikian bukan sekedar metode teknis, melainkan proses pembentukan yang pembentukan manusia seutuhnya. Yang kedua yaitu landasan neuropsikologis pembiasaan positif. Efektivitas pembiasaan positif pada anak usia dini dapat dijelaskan melalui perspektif neuropsikologis dan ilmu saraf. Pada usia ini, anak akan mudah menangkap apa yang kita jelaskan pada anak tersebut. Ketika kedisiplinan sudah mulai diajarkan dan diterapkan sejak dini, akan membantu anak-anak mempunyai jiwa kedisiplinan yang baik akan dibawa sampai pada masa dewasanya. Pada rentang usia 0-6 tahun, otak anak mengalami masa golden age, yaitu periode di mana plastisitas otak berada pada tingkat tertinggi. Plastisitas otak merujuk pada kemampuan otak untuk membentuk dan memperkuat koneksi saraf sebagai respon terhadap pengalaman. Adapun perinciannya yang pertama, pembentukan sinapsis dan jalur saraf. Setiap pengalaman yang dialami anak akan membentuk koneksi antar neuron yang disebut sinapsis. Ketika suatu perilaku positif diulang secara konsisten, misalkan seperti anak melakukan pembiasaan setelah bermain, membereskan mainannya kembali, terus maka koneksi saraf yang berkaitan dengan perilaku tersebut akan semakin kuat. Peran otak merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran pada anak usia dini. Otak anak kecil memiliki identitas unik, rangsangan, dan kepekaan terhadap pengalaman yang diterimanya. Sebaliknya, kalau misalkan perilaku yang jarang dilakukan akan mengalami pelemahan koneksi saraf. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dibiasakan pada anak akan bertahan. Sebaliknya, sedangkan apa yang diabaikan akan menghilang secara perlahan. Yang selanjutnya itu peran basal ganglia. Yang selanjutnya yaitu peran basal ganglia dalam kebiasaan. Sandrock menjelaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang akan tersimpan dalam basal ganglia, yaitu bagian otak yang mengatur perilaku otomatis. Ketika suatu nilai sudah tersimpan, sudah terbiasa, maka anak tidak akan lagi memerlukan proses berpikir sadar untuk melakukannya. Inilah alasan mengapa anak sejak dini dibiasakan bersikap jujur, disiplin,
disiplin, dan bertanggung jawab akan membawa karakter tersebut hingga dewasa. Dengan demikian, pembiasaan positif pada anak usia dini bukan hanya membentuk perilaku sementara, tetapi secara biologis menginstal karakter ke dalam struktur otak anak. Nah, jadi kalau peran basal ganglia itu mengatur perilaku otomatis yang sudah tersimpan tanpa tanpa disuruh, dia sudah berpikir secara secara sendirinya. Terus yang selanjutnya yaitu internalisasi nilai karakter menurut teori Thomas Likona. Pendidikan karakter pada anak usia dini sangat penting. Ketika anak dibiasakan untuk melakukan kegiatan positif dan dilakukan berulang-ulang, hal itu akan melekat dalam dirinya sendiri. Begitupun juga ketika di sekolah, guru memberikan contoh atau keteladanan yang baik pada anak didiknya, anak akan meniru perilaku yang telah dilihatnya. Pembiasaan perilaku peserta didik sering disebut kegiatan pengkondisian, dan terkadang juga disebut habituating. Conditioning adalah pendekatan pembentukan sikap dan perilaku tertentu dengan cara mempraktikkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang. Pembiasaan perilaku menurut Kikne disebut direct method karena metode ini secara sengaja digunakan mengubah perilaku seseorang secara langsung. Pembiasaan positif berfungsi sebagai sarana utama internalisasi nilai karakter sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Likona. Menurut Likona, karakter yang utuh terbentuk melalui 3 komponen utama yang berkaitan, yaitu yang pertama yaitu moral knowing yang artinya pengetahuan moral. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep dasar tentang benar dan salah. Dalam pembiasaan posisi pendidikan karakter pada anak usia dini sangat penting. Ketika anak dibiasakan untuk melakukan kegiatan positif dan dilakukan berulang-ulang, hal itu akan melekat dalam dirinya sendiri sebagai karakter yang baik. Begitupun juga ketika di sekolah, guru memberikan contoh atau keteladanan yang baik pada anaknya, anak akan meniru perilaku tersebut. Yang kedua, moral feeling atau perasaan moral. Kebiasaan spontan terjadi melalui respon guru terhadap situasi yang tidak direncanakan. Ketika guru membimbing anak untuk meminta maaf setelah melakukan salah, maka anak tersebut akan segera meminta maaf kepada temannya. Yang ketiga, moral action. Salah. Enggak. Yang kedua, moral knowing, moral feeling. Selanjutnya. Pembiasaan positif berfungsi sebagai sarana utama internalisasi nilai karakter sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Likona. Menurut Likona, karakter yang utuh terbentuk melalui 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral knowing yaitu di mana tahap anak mulai memahami konsep dasar tentang benar dan salah. Dalam pembiasaan positif, pendidikan karakter pada anak usia dini sangat penting. Ketika anak dibiasakan untuk melakukan hal positif dan dilakukan berulang-ulang, hal itu akan melekat dalam dirinya sebagai karakter yang baik. Begitupun juga ketika di sekolah,
guru memberikan contoh atau keteladanan yang baik pada anak, maka anak akan melihat dan menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, moral feeling atau perasaan moral, yaitu pembiasaan yang dilakukan dalam suasana aman dan penuh penghargaan. Akan menumbuhkan perasaan positif dalam diri anak. Anak merasa bangga ketika ketika melakukan ketika menyelesaikan tugasnya sampai selesai, dia itu akan merasa bangga karena sudah menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, moral action atau tindakan moral, di mana tahapan ini merupakan tahapan tertinggi di antara moral feeling dan moral knowing, di mana anak melakukan perilaku baik secara spontan tanpa harus diingatkan. Nilai moral telah berubah menjadi tindakan nyata yang konsisten. Pembiasaan positif memastikan bahwa tindakan moral tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi terwujud dalam perilaku sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu strategi implementasi pembiasaan positif di lembaga PAUD. Nah, yaitu pendidikan anak usia dini merupakan sebuah upaya dalam memberikan pendidikan dengan cara menstimulasi, memberikan pola asuh, pengajaran, dan dapat menghasilkan keterampilan, kemampuan, serta berkarakter baik dalam diri budaya sekolah. Yang pertama itu pembiasaan rutin, kayak misalkan pembiasaan rutin itu berangkat sekolah sebelumnya, sebelum itu dia harus mengaji dulu dan enggak pembiasaan rutin mencakup kegiatan harian yang dilakukan secara konsisten dari anak datang sekolah hingga pulang. Anak datang untuk uh, uh, datang menyambut seperti penyambutan pagi, langsung antri untuk kegiatan pada pagi hari seperti membaca atau mengaji. Anak itu sudah terbiasa datang langsung ngantri. Setelah itu pembiasaan lingkaran pagi sebelum pembelajaran dimulai. Terus pembiasaan spontan terjadi melalui respon guru terhadap situasi yang tidak direncanakan. Ketika guru membimbing anak untuk meminta maaf karena berbuat salah kepada temannya, dia langsung berminta maaf kepada temannya. Yang selanjutnya pembiasaan melalui keteladanan. Keteladanan merupakan inti dari pembiasaan positif anak usia dini adalah meniru ulung yang belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak pembiasaan positif terhadap kecerdasan emosional dan resiliensi anak. Salah satu aspek utama adalah kemampuan regulasi emosi. Yang pertama, pembiasaan dan regulasi emosi anak. Salah satu aspek utama adalah kemampuan regulasi emosi melalui kebiasaan sederhana seperti menunggu giliran berbicara, menyelesaikan konflik. Yang kedua, pembiasaan sebagai fondasi empati dan keterampilan sosial. Yang terakhir, hubungan pembiasaan dengan resiliensi atau daya lenting. Yang selanjutnya itu komparasi efektivitas metode pembiasaan dan metode instruksional atau ceramah. Keterbatasan metode ceramah pada anak usia dini itu metode ceramah menekankan pada penyampaian informasi secara verbal dan abstrak,
Keunggulan metode pembiasaan dalam internasional nilai berbeda dengan ceramah. Metode pembiasaan menempatkan anak sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Anak tidak hanya mendengar tentang nilai kebaikan, tetapi langsung mempraktikkannya dan dalam situasi nyata. Pembiasaan memungkinkan terjadinya integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anak memahami nilai merasakan dampaknya, dan melakukannya secara konsisten. Yang terakhir yaitu prinsip perilaku mendahului kesadaran. Dalam pendidikan anak usia dini, perilaku sering kali mendahului kesadaran. Anak perlu melakukan suatu tindakan terlebih dahulu sebelum mampu memahami alasan di balik tindakan tersebut. Nah, pemisahan positif memanfaatkan prinsip ini dengan cara membentuk perilaku baik secara berulang hingga menjadi kebiasaan. Dengan demikian, pembiasaan tidak meniadakan peran penjelasan verbal, tetapi menempatkannya sebagai penguat, bukan sebagai inti utama pembelajaran. Metode ini terbukti lebih efektif dan relevan dalam membentuk karakter anak secara holistik dan berkelanjutan. Eh, Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.